Assalamualaikum. Sahabat hari ini, Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Apa kabar Jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Nah, di kita belajar mandiri kali ini akan ditemani bareng Kak Renda dan Kak Ninda. Iya, hari ini belajar apa nih Kak? Hari ini kita akan membahas dua subbab loh. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan yang kedua akan membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, gimana ya itu caranya? Nah, sebelum kita mulai belajarnya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, langsung saja ya kita mulai belajarnya. Nah, yang pertama kita akan belajar dengan Kak Renda terlebih dahulu. Yuk kita lanjut. Pertama kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang nilai penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Contohnya bagaimana sih Kak? Misal ya, 2/5. 2 itu disebut dengan pembilang. Dan yang 5 adalah disebut dengan penyebut. Untuk langkah-langkah penjumlahannya ada 3 langkah ya adik-adik. Yang pertama adalah pastikan penyebutnya sama. Yang kedua adalah jumlahkan pembilangnya. Dan yang ketiga adalah sederhanakanlah pecahan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Ayo kita lanjut ya ke contohnya. Contoh yang pertama adalah 2/5 ditambah 4/5. Nah, langkah yang pertama tadi adalah pastikan penyebutnya sama. Kita checklist ya, penyebutnya sudah sama adalah 5. Dan yang kedua adalah jumlahkan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 2 dan 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6/5. Dan langkah yang ketiga adalah sederhanakanlah pecahan jika diminta jawaban paling sederhana. Disederhanakan apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi disederhanakannya adalah 6 dibagi 5. Hasilnya adalah 1 dan sisanya adalah 1. Kita ambil dari penyebutnya adalah 5. Untuk contoh yang pertama telah kami selesaikan ya. Kedua ya, soal yang kedua adalah 3/4 ditambah 7/5. Nah, kita ikutin langkah-langkah seperti tadi ya. Yang pertama adalah pastikan penyebutnya sama. Nah, kebetulan nih penyebutnya itu berbeda. Jadi kalau penyebutnya berbeda, kita harus cari KPK-nya dulu ya. KPK antara 4 dan 5. 4 itu kan 4, 8, 12, 20, 24 dan lain-lain. Kalau 5 itu adalah 5, 10, 15, 20, 25 dan lain-lain. Mana yang sama? Yang sama adalah 20. 20 bisa dibagi 4 dan juga bisa dibagi 5. Jadi KPK di sini adalah 20. Nah, KPK nantinya akan menjadi penyebut antara 4 dan 5, 20. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. 5 dikalikan dengan 3 adalah 15. Kemudian dijumlah. Ayo ikutin langkah kakak-kakak ya. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikalikan dengan 7 sama dengan 28. 15 ditambah 28 adalah 43/20. Nah, kita udah ngikutin langkah yang pertama. Pastikan penyebutnya sama. Tadi kan penyebutnya sudah sama-sama 20 ya. Yang kedua adalah jumlahkan pembilangnya. Kita sudah menjumlahkan pembilangnya dengan menghasilkan 43/20. Dan yang ketiga adalah sederhanakan pecahan jika diminta jawaban paling sederhana. Tadi kita menghasilkan angka 43/20. Kakak tadi kan bilang, pembilang jika lebih besar dari penyebut,
itu harus disederhanakan. Pembagian berapa? 43 dibagi 20 menghasilkan 2. Dan sisanya adalah 3. Pernya adalah 20. Sehingga 3/4 ditambah dengan 7/5 akan menghasilkan 23/20. Nah, tapi pasti adik-adik bingung ya? Tenang aja, kakak punya cara cepat. Nah, cara cepatnya adalah 3/4 ditambah dengan 7/5. Kita tinggal kali silang aja. 3 dikalikan 5 berapa? 15. 7 dikalikan 4 sama dengan 28. Di pernya, penyebutnya adalah 4 dikalikan dengan 5 sama dengan 20. Hasilnya adalah 43/20. Sama aja, jika kita sederhanakan hasilnya adalah 23/20. Nah, jadi sebenarnya cara yang mana sih Kak? Cara yang paling tepat dan benar itu cara yang pertama atau kedua? Sebenarnya sama saja, cara pertama atau kedua itu sama-sama akan menghasilkan nilai 23/20. Next, untuk video selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kak Ninda ya. Kita akan belajar tentang pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu gimana sih Kak? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terbentuk di mana pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya gini ya, 9/6. Nah, untuk menjadikan pecahan campuran bisa mencari angka 6 ini dikalikan berapa sih yang mendekati dengan angka 9. Nah, 6 dikalikan 1 ketemu dengan 6 kan? Berarti kita menggunakan angka 1 di sini. Nah, terus kita samakan angka 6 ini. Nah, 1 kali 6 adalah 6. Nah, untuk bisa mencapai angka 9 berarti harus ditambah berapa? Harus ditambah angka 3. Nah, berarti kita bisa sederhanakan lagi. 3 kan bisa dibagi 3. 6 juga bisa dibagi 3. Berarti 1/2. Nah, itu untuk pengenalan pecahan campuran. Nah, selanjutnya kakak akan mengajarkan tentang pecahan campuran di mana penyebutnya menggunakan angka yang sama. Nah, contohnya 2/4 ditambah 3/4. Nah, kita bisa menggunakan cara yang tadi ya. 1 kali 4 dulu berarti kan ketemu 4. Nah, 4 ini akan kita tambahkan dengan 2. Nah, 1 kali 4 ketemu 4. 4 tambah 2 adalah 6. Nah, penyebutnya sama ya. 6/4 ditambah 3/4. Nah, 6 ditambah 3 sama dengan 9/4. Nah, 9/4 bisa dijadikan pecahan campuran enggak, Kak? Nah, bisa. Berarti berapa ya? 4 dikalikan berapa yang mendekati 9? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Berarti kita ketemu angka 2. Penyebutnya sama. 2 kali 4 adalah 8 ditambah berapa? Biar ketemu angka 9 ditambahkan dengan 1. Berarti 21/4. Nah, kakak punya cara cepat lagi nih seperti Kak Renda tadi. Nah, kita menggunakan soal yang sama ya. 2/4 ditambah 3/4. Nah, kita bisa menggunakan 1 nih. 1. Kita tulis lagi, kita tulis ulang. Nah, 4 kan sudah sama penyebutnya nih. Nah, 4 kita tulis lagi 4. 2 ditambah 3. Nah, berarti 5/4. Nah, karena 5/4 ini pembilangnya masih besar daripada penyebutnya, jadi kita sederhanakan dulu. 5/4. Nah, angka berapa? 4 dikali berapa ya yang mendekati 5? 1 kali 4 adalah 4. Berarti kita menggunakan angka 1. 1/4.
Nah, karena ini belum dijumlahkan, berarti 1 ditambah 1/4, berarti 1/4. Sama nggak ya kayak tadi? Nah, sama. Nah, kalian bisa menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Nah, ini cara 1 dan ini adalah cara 2. Nah, untuk selanjutnya adalah pecahan campuran ditambah dengan pecahan biasa. Nah, tapi dengan penyebut yang berbeda. Nah, contohnya adalah 3/6 ditambah 1/3. Nah, gimana ya cara menyelesaikannya? Kita sederhanakan dulu yang ini. Nah, 21/3 gimana ya? 21/3 kita harus ubah ke pecahan biasa dahulu. 2 kali 3 berapa? 6. 6 ditambah 1, 7. 7/3. Nah, berarti di sini adalah 3/6 ditambah 7/3. Nah, caranya sama dengan Kak Rendah tadi. Kita bisa menggunakan cara cepat langsung ya. 6 kali 7 adalah 42. 3 kali 3 adalah 9. Dan 6 kali 3 adalah 18. Nah, 42 ditambah 9 berapa? 51/18. Nah, untuk 51/18 kita bisa sederhanakan lagi karena pembilangnya lebih besar. Berarti 18 dikalikan berapa ya ketemu 51? 18 kali 1 berapa? 18. 18 kali 2 36. 18 kali 3 54. Nah, berarti adalah 18 kali 2. Nah, tadi 18 adalah 36. 36 51 kita kurangi 36 ya. Kita hitung manual bareng-bareng. 1 dikurangi 6 adalah 5. Terus ini 4. Berarti 2 15/18. Karena bisa disederhanakan lagi, kita bagi dengan angka yang sama. 2 5/6. Alhamdulillah, belajar hari ini telah selesai. Semoga belajar hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik kedepannya dan bisa membantu adik-adik dalam mengerjakan soal di sekolah maupun dalam mengerjakan modul. Semoga pelajaran yang kita berikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah ya buat adik-adik. Amin, Kak. Nah, selanjutnya kita tutup dengan bacaan wal asri, kemudian doa kafaratul majelis. Kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, sebelum kita menutup, Kakak Renda sama Kakak Ninda mau mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik. Terima kasih.